Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Reza Arif Bastian. Di saat ini kita kembali lagi membahas mengenai materi yang pada kali ini kita akan membahas materi tentang maksimalkan omset dengan menguasai 3 hal ini. Nah, apakah hal ini yang akan kita bahas? Tentunya hal ini akan sangat berperan penting, terutama bagi Anda seorang reseller, agen atau distributor ataupun business owner yang akan mengajarkan kepada penjual ataupun marketingnya supaya bisa memaksimalkan dalam menghasilkan omset dan mendapatkan lebih banyak lagi profit dari bisnis yang dijalankan. Apakah hal tersebut, poin ini yang nantinya salah satu hal yang terpenting dalam bisnis online, yaitu di dana customer service. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, 3 hal wajib yang saya sampaikan agar Anda bisa menjadi orang yang jago closing atau bisa mengkonversikan pelanggan itu menjadi buyer ataupun calon buyer, seperti itu menjadi pembeli, yaitu adalah dengan 3 hal. Yang pertama adalah dengan melakukan knowledge, skill, attitude. Nah, 3 hal ini yang nantinya akan sangat berguna bagi Anda agar bisnis Anda itu bisa lebih baik lagi dan tentunya membantu Anda bisa memaksimalkan produk-produk yang Anda jual dan pasarkan. Yuk kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama itu adalah knowledge. Nah, di dalam knowledge yang seperti yang teman-teman sahabat-sahabat pahami itu adalah sebuah hal ataupun pengetahuan yang nantinya Anda selaku pemilik bisnis itu harus mengajarkan ataupun memahami apa-apa saja yang ada di dalam produk ataupun jasa yang Anda tawarkan. Nah, di dalam knowledge ini ada 3 hal yang perlu Anda pahami. Yang pertama adalah produk. Di kedua adalah promo, yang ketiga adalah perusahaan. Nah, yang pertama adalah produk. Nah, produk ini adalah suatu hal yang paling terpenting yang mencakup seluruh hal aspeknya, mulai dari harga, bahan yang dipakai, manfaat, ukuran, jumlah, stok, kualitas, testimoni produk, kelebihan dan lain sebagainya. Itu hal yang harus dipahami dalam produk yang Anda pasarkan. Katakanlah produk yang Anda pasarkan itu adalah kuliner bumbu kemasan. Nah, dari bumbu kemasan tersebut Anda harus memahami bahwasannya produk tersebut itu memiliki komposisi yang berapa gram, tergantung dari bahannya apa saja, apakah mengandung MSG atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian dari harga, berapa harga dari bumbu kemasan yang Anda miliki, apakah sesuai dengan target market yang sudah Anda susun. Kemudian dalam segi jumlah stok, apakah jumlah stok ketika Anda melakukan pembukaan reseller ataupun agen ataupun distributor, apakah jumlah stok yang dimiliki itu bisa memberikan ataupun mencukupi dari orang-orang yang akan menjadi reseller Anda. Dan bagaimana kualitas, bagaimana nanti manfaatnya, seberapa manfaat produk yang Anda berikan. Katakanlah sini kompetitornya sangat banyak, mengapa orang harus membeli produk Anda? Maka hal ini harus menjadi landasan penting ketika Anda memasarkan sebuah produk. Apalagi nanti Anda harus ketika menjelaskan ya kepada calon pembeli itu jangan sampai Anda bingung. Sebenarnya produk yang Anda pasarkan ini benar-benar berguna nggak sih untuk mereka atau biasa-biasa aja kayak gitu. Nah, itu perlu Anda pahami lebih dalam lagi. Kemudian di dalam ranah promo. Nah, mungkin kebanyakan kita sebagai UMKM pemula itu lebih banyak melakukan promo seperti itu. Jarang seperti poin pertama ya, misalnya lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat fundamental. Dan di sini mungkin saya rasa teman-teman sudah sangat paham ya dalam promo, apakah itu nanti promo memberikan diskon atau membuat kayak terbatas waktunya, diskonnya dan lain sebagainya. Dan di sini biasanya orang UMKM itu memberikan semacam promo giveaway ataupun kayak promo-promo yang nantinya itu membuat mereka tuh akan mau beli lagi, seperti itu. Memang kebanyakan orang melakukan promo ini adalah promo potongan harga atau diskon. Tapi ingat,
ketika Anda memberikan diskon, jangan sampai produk dan jasa Anda itu dianggap abal-abal. Karena kebanyakan orang memberikan diskon itu menganggap produk ini tidak berkualitas seperti itu, karena terlalu besar sekali diskonnya. Jadi Anda harus tetap mewaspadai dalam memberikan promosi seperti itu. Dan kemudian yang terpenting juga, yang fundamental juga, yang ketiga yaitu adalah perusahaan. Nah, Anda harus tahu siapa ownernya, siapa orang-orang yang punya otoritas untuk langsung mendapatkan respect dari customer. Kemudian produk-produk best sellernya, katakanlah misalnya Anda punya produk yaitu produk busana muslim. Nah, bagaimana produk busana muslim Anda tersebut itu punya beberapa produk bestseller. Katakanlah nanti ada calon pembeli menanyakan, "Mas, saya ingin membeli produk busana muslim. Kira-kira yang recommended ini produk yang mana ya?" Nah, nanti Anda ketika Anda sudah memahami produk bestsellernya itu apa saja, Anda sangat mudah menjelaskannya. Dan ketika nanti dipertanyakan, "Kenapa nih bestseller, Mas?" Kadang-kadang dia menguji kita juga ini. Nah, makanya tadi saya katakan di poin pertama, Anda harus memahami produk, yaitu dalam segi benefit. Nah, di video tentang value proposition Canvas saya sudah menjelaskan poin ini. Anda bisa periksa kembali materi saya tentang value proposition Canvas untuk UMKM pemula, bisa Anda pelajari di sana nantinya. Dan saya tidak menjelaskan rinci lagi di sini seperti itu. Jadi kayak lain sebagainya itu seperti programnya apa-apa saja yang nantinya dalam perusahaan Anda itu miliki. Jadi tidak hanya sekedar menjual saja, tapi Anda harus benar-benar memahaminya seperti itu. Mungkin bisa dipahami dalam poin pertama yaitu knowledge seperti itu, sehingga kita memasarkan produk ini Anda sudah memahami bahwasannya produknya ini seperti ini dan seperti ini. Yang kedua adalah skill. Nah, skill ini sangatlah kompleks ya dalam Anda memahami setelah Anda mengetahui knowledge, pengetahuan dalam segi produk, promo, dan perusahaan, Anda juga harus memiliki skill. Apa skill yang harus dimiliki? Yaitu adalah pertama, seni mendengarkan. Anda sebagai penjual itu adalah sebenarnya pelayan seperti itu, customer service lah sepertinya itu. Nah, yang dimana Anda itu harus bisa memberikan pelayanan yang dalam artian Anda harus mendengarkan apa-apa saja yang mereka butuhkan seperti itu. Kemudian setelah mendengarkan, Anda harus memiliki keterampilan dalam merespon pertanyaan-pertanyaan mereka, sehingga Anda bisa memahaminya terkait bagaimana pertanyaan-pertanyaan mereka itu bisa Anda jawab dengan sangat baik seperti itu. Kemudian ini yang sering terjadi, yaitu adalah menghandle komplain. Bagaimana Anda menghandle komplain? Menghandle komplain itu seperti Anda harus membiasakan kata-kata maaf, terima kasih, kayak gitu kan. Yang dimana Anda harus menyadari bahwasanya kita tidak selalu punya sisi yang benar, yang baik seperti itu. Kadang-kadang kita khilaf mengenai apakah itu mungkin slow respon, atau mungkin produknya habis, ataupun semacamnya dan semacamnya seperti itu. Jadi Anda harus kayak maaf ini bukan kayak Anda buat salah juga sih. Misalnya kayak Anda ada orang ataupun pembeli Anda itu punya kendala, sehingga Anda mengatakan seperti ini misalnya, "Mohon maaf atas kendalanya. Perkenalkan, nama saya XYZ, yang dimana dari bisnis XYZ," seperti itu kan. "Sebelumnya ini dengan Bapak Ibu siapa?" Seperti itu. Jadi kayak ketika orang komplain, Anda harus bisa menyampaikan kata yang santun sambil memperkenalkan diri Anda seperti itu. Kemudian kayak setelah mereka menjawabkan kendalanya, Anda sudah menjawabnya, ucapkan terima kasih. Seperti halnya seperti ini. "Terima kasih atas saran dan masukannya ya Pak. Insya Allah dengan saran yang Bapak berikan dapat menjadi perbaikan untuk kami ke arah yang lebih baik. Dan tentunya jika Anda meresponnya di chat, berikanlah senyuman emoticon seperti itu. Ataupun ketika jumpa langsung, berikanlah ekspresi wajah yang baik dan tenang seperti itu. Kemudian
mendengarkan dan memberikan tanggapan dan lain sebagainya. Nah, Anda harus bisa memahami poin-poin seperti ini. Yang kemudian yaitu adalah teknik closing. Nah, teknik closing ini ada di ebook saya tentang jago closing. Silakan nanti di-download ya. Teknik closing ini sangat banyak sekali yang tentunya ini Anda harus pahami seperti itu. Nanti silakan download aja ya ebook yang saya miliki. Nanti chat aja di channel Telegram saya atau bisa komen nanti di kolom komentar. Kemudian teknik PDKT dengan customer. Anda harus bisa memberikan pendekatan kepada customer sehingga customer Anda ini paham bahwasannya Anda itu sangat akrab gitu loh. Jadi tidak hanya kita tuh memang kita butuh ya mereka beli produk kita, tapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu adalah kita harus bisa akrab kayak gitu loh. Jadi nggak cuek-cuek kayak gitu. Karena banyak itu orang yang konsultasi sama saya, dia mengatakan kok payah banget ya customer ini bisa closing gitu. Setelah saya baca chatnya seperti apa, ternyata chatnya tersebut tidak ada kesan yang memberikan kesan yang baik. Bukan dia mengucapkan yang kasar, tapi memang tidak ada ekspresinya dalam melakukan chat seperti itu. Jadi Anda harus memahami hal tersebut. Kemudian follow up. Nah, ini follow up pun juga tentunya Anda harus memahami bahwasannya kadang-kadang orang konsumen ini dia tidak bisa langsung transfer. Kadang-kadang dia perlu waktu juga untuk memikirkan apakah diambil atau tidak. Misalnya jika Anda ingin follow up tersebut, misalnya seperti ini. Ketika Anda ingin follow up, misalnya sudah lewat 1 hari, Anda katakan saja, selamat siang, perkenalkan nama saya Budi, saya dari toko XYZ, yang dimana saya ingin follow up kembali atas pembelian invoice nomor sekian yang Bapak beli pada hari kemarin. Kira-kira Bapak ingin transfernya hari ini atau nanti ataupun sekarang Pak, seperti itu. Jadi ataupun mungkin pagi atau siang nanti Pak, seperti itu. Jadi kayak ada rasa mereka tuh akan harus segera menjawab. Nah, usahakan ketika Anda follow up itu ada kata-kata yang membuat mereka tuh segera menjawab, seperti itu. Dan ucapkan di terakhir itu terima kasih ya Pak sebelumnya, seperti itu. Kemudian juga keterampilan untuk memberikan average sales. Nanti akan saya bahas di kolom khusus ya mengenai upsell, downsell, cross sell, teknik checklist dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian kita lanjut yang paling terpenting juga, yaitu adalah attitude. Nah, ini paling terpenting sebenarnya ya, gimana sikap kita dalam memberikan pelayanan kepada calon konsumen ataupun konsumen kita. Karena kebanyakan kita tuh sebenarnya baik, ramah gitu, tapi mungkin karena chat kita kalau ini di online ya, karena kebanyakan kita sudah move ke base online ya, dari HP seperti itu. Jadi sini saya contohkan di ranah dunia maya dulu ya, yang dimana di sini kita itu jarang memberikan emoticon. Seperti orang yang belajar di kelas saya sampaikan bahwasannya usahakan ketika melakukan chat ataupun merespon orang yang bertanya, usahakan dengan memberikan emoticon yang sesuai dengan chatnya. Misalnya lagi senang, kasihlah emoticon yang lagi senang, seperti itu. Jangan sampai memberikan emoticon yang tidak sesuai gitu. Misalnya lagi sedih, lagi senang kan dikasih sedih misalnya itu. Ataupun yang ya usahakan sesuaikan juga dengan konsumennya. Jangan sampai nanti konsumen pun salah arti dengan emoticon kita. Jadi diusahakan disesuaikan dengan tempatnya, seperti itu. Kemudian tetap juga yang paling penting adalah sopan santun dan sabar. Nah, sabar ini memang kebanyakan kita sebagai pebisnis itu tidak sabaran. Nah, ingin cepat-cepat ditransfer misalnya, ingin cepat-cepat diselesaikan aja chatnya gitu. Padahal banyak kan kalau calon konsumen itu bertanya itu memang nggak ada henti-hentinya gitu. Ya coba dikembalikan lagi lah. Kalau misalnya kita ingin beli sesuatu, pasti rata-rata kita seperti itu kan. Nah, maka kita harus memiliki sifat sabar. Seperti halnya kita yang sering bertanya kepada orang, ya syukur sih kalau langsung beli gitu. Pasti beli gitu ya. Panjang nanya, kadang-kadang kan cuma nanya doang. Nah, seperti itu. Nah, saya nggak nyinggung, cuman ini salah satu hal yang sering terjadi seperti itu. Kemudian komunikatif, Anda harus bisa memiliki sikap yang komunikatif yang tentunya enak diajak ngobrol, nyambung kayak gitu loh. Jadi jangan sampai kita dalam memberikan pendapat ataupun
sharing ataupun apapun itu jangan sampai tidak nyambung kayak gitu. Kemudian nggak baperan, misalnya dikeluhkan atau gimana gitu ya, Anda baperan, jangan sampai Anda baperan marah-marah. Jadi sabar-sabar saja seperti itu. Kemudian Anda harus juga bisa fast respon. Nah, jangan sampai Anda kelama. Ini juga sebagai PR kita ya, yang dimana mungkin kebanyakan kita tuh jarang responnya cepat. Maka Anda harus bisa memahami hal tersebut. Harus bisa lah. Kalau emang udah nggak bisa lagi, ya mungkin waktunya Anda buka lowongan gitu, buka admin lagi seperti itu. Dan tentunya aktif bertanya dan solutif. Jadi jangan sampai chat itu berakhir di Anda. Jadi usahakan bertanya dan bertanya dan bertanya. Jangan sampai nanti Anda itu mengakhiri chat. Usahakan jangan Anda sebagai orang yang mengakhiri chat. Mungkin seperti itu. Yes. Jadi itu saja ya sharing kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, saya sudahi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.